Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Planning, Production and Planning dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat LSMW, ya, di mana biasanya LSMW itu dipakai untuk untuk mengupload master data yang ada di SAP, ya. Nanti secara definisi saya upload artikel ini di situs saya di mana ini menjelaskan definisi dari LSMW, ya, dari legacy system migrasi ke workbench SAP, ya. Jadi dari sistem luar, baik itu dari program Excel gitu ya atau Notepad yang diintegrasikan dengan SAP. Tentu saja kegunaan dari LSMW ini adalah untuk mempermudah input karena banyak data yang terdapat di master data, sehingga dibuatkan suatu upload data untuk starting awal, ya, atau mungkin juga untuk yang migrasi banyak data-data yang harus diupload ke SAP. Oke, secara definisi seperti itu prinsipnya. Nanti kita akan lihat secara di sistem bagaimana cara membuat LSMW, ya. Tiketnya adalah LSMW kita panggil. Nah, di sini Anda untuk starting awal diberikan define dari project, ya. Misalnya saya projectnya adalah latihan gitu ya, apa aja ini yang penting penamaan aja. Kemudian projectnya adalah PP BOM gitu. Objeknya misalnya create BOM, ya, seperti ini, nggak apa-apa ya. Jadi ini yang udah ada, nggak apa-apa. Anda nanti bisa mendefinisikan apa aja, yang penting projectnya ini dapat diketahui untuk di kemudian hari ketika Anda memerlukan ada upload BOM. Kalau di sini BOM, ya, ada upload data master data BOM. Oke, seperti ini, kemudian enter. Udah ada, kita misalnya latihan 2 gitu ya. Coba ini, bentar. Latihan 2, oke. Latihan upload by LSMW gitu ya. Kalau sudah ada, dia akan nolak. Nanti Anda pilih kertas putih ini yang barisan seperti saya. Artinya kita create project baru. Kemudian ini PP BOM, nama subprojectnya misalnya PP master data BOM. Oke. Lalu ya, create BOM, ini create BOM juga kita adalah upload create BOM, ya. Oke, seperti itu aja. Kemudian execute. Nah, langkah screen berikutnya, ya, yang tampil dari LSMW adalah ada beberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 8. Ada 8 yang mandatori ketika project LSMW itu dibuat, ya. Tapi nanti ketika sudah ada projectnya, maka Anda cukup menjalankan dari read data ini, ya, dari sini ke bawahnya. Karena kita belum ada sama sekali, kita akan define project di awal, ya. Yang pertama ini adalah define object attribute, ya. Kita lihat ini, kemudian execute. Nah, ada beberapa model upload, ya, tapi kali ini saya akan menjelaskan model upload yang sederhana, ya, yang model recording. Nah, di sini batch input recording, ya.
Ini posisinya masih display, Anda rubah dulu ke Cheng. Nah, seperti itu. Kemudian Anda tik yang ini, batch input recording. Ini namanya, penamaannya nanti kita buat, coba di sini ya. Sorry. Oke, nah ini dia udah masuk ke screen blank dari recording. Jadi LSMW siap melakukan proses perekaman ya. Kemudian Anda tekan create recording yang ini. Nah, nama file recordingnya misalnya rec 2 bom ya. Record create bom ya. Oke, kemudian nah seperti itu. Nah, transaction code ya. Jadi T-code-nya yang dipakai untuk merekod ini, karena kita akan membuat bom, T-code-nya adalah CS01. Bisa juga CS02 atau upload master data yang lainnya, misalnya routing. Kalau routing ya CA01 gitu ya, atau CA02 atau work center ya, CR01 dan seterusnya. Nanti kita coba dengan master data yang lain. Oke. Nah, ini dia dalam proses recording ya. Dalam proses recording, dia menyediakan satu screen model inputan seperti ini, CS01. Kemudian Anda masukkan material dan plan. Kemudian bomb usage, ini sama aja seperti Anda membuat create bomb ya. Seperti itu, cuman bedanya ini ada di layar LSMW. Oke, ini enter. Kemudian bom group tidak ada, bom text ini juga jarang di input. Base quantity ya biasanya 1 di sini ya. Bom status, kita lihat ini bom statusnya aktif ya, yang 1 ya udah. Kemudian enter. Ini juga nggak pernah diisi, lab object. Lalu di sini komponen ya. Anda masukkan komponennya, misalnya ini. Kemudian quantity 1. Kemudian ininya adalah kilo gitu ya misalnya. Oke, nah ini kita sudah, oh ini ICT-nya adalah L karena dia ngambil dari stok. Nah, seperti itu ya, sudah jadi. Kemudian dulu ini kosongkan line item, ini penamaan dari item. Nah, udah seperti itu. Oke, kemudian Anda save. Nah, setelah save, maka dia akan muncul structure ya, structure dari CS01 yaitu bom ya. Kita simpan dulu, save, data save, kemudian kita back, kemudian kita kembali. Oke, kita lihat dulu di sini penamaannya tadi, namanya ini ya, rec 2 bom. Kita simpan dulu namanya, rec 2 bom ya, seperti itu. Kemudian kita save. Oke ya, kemudian kita back. Nah, kita lihat, jadi yang pertama adalah tadi define object attribute ya. Tadi kita udah melakukan proses recording dari T-code CS01. Oke. Lalu kita beranjak ke proses kedua, define source structure ya. Kita buat strukturnya, Anda highlight atau Anda tandain yang ini, yang berdua, kemudian execute. Nah, di sini latihan 2 tadi projectnya kan udah bikin ya, latihan 2, PP bom, create bom. Kemudian strukturnya kita bikin, Anda tandain di sini. Kemudian ini Cheng. Nah, di prosesnya sekarang udah Cheng. Anda lihat di sini harus Cheng ya, jangan display. Kalau Cheng baru kita bisa create. Ini sudah Cheng, kemudian kita bikin structure ya. Strukturnya misalnya structure ya, ini boleh gitu ya, structure bom 2.
kasih namanya misalnya struktur field bomb. Oke, nah sudah ada yang nama ini strukturnya ini, kemudian Anda save, back. Nah ini udah ada ya, strukturnya udah ada tadi. Kemudian yang ketiga adalah define source fields, ya kita lihat. Jadi kita mendefine field ke dalam struktur ini. Nah, untuk kita masuk ke source field, tentunya kita harus tahu dulu field mana saja yang akan di assign, ya. Kita balik dulu ke sini. Oke, ke source struktur. Kemudian kita execute dulu. Oh, ini udah ada strukturnya, sorry ya. Di sini ya, define source field. Oke, kemudian execute. Kemudian kita change. Kemudian create field. Nah, create field, sorry, bukan ini. Bentar, ini kita save dulu ya. Save, matching. Oh, belum. Bentar. Nah, di menu atas ini kan di source field posisinya change ya. Di source field ini di sini ada tabel maintenance ya. Anda klik di sini. Nah, disinilah Anda masukkan field name, tipe, panjangnya dan description. Tapi sebelum masuk ke sini, ini sebentar ada yang kelewat. Kita mundur dulu, back dulu bentar. Kita lihat ke define object attribute sebentar ya, saya mundur dulu sebentar. Nah, fieldnya itu, field dari BOM itu adanya di sini ya. Tadi ada di yang pertama ketika saat recording ya. Untuk itu kita harus masukkan dulu field-field yang ada di sini. Kita persiapkan dulu gitu ya, sebelum kita assign ke struktur ya. Tadi kan dia minta tabelnya, minta isian fields dan struktur. Nah, caranya kita transport dulu yang ada di sini ya. Pertama ini Anda tandain dulu, kemudian ini display ya, posisinya harus change. Oh, sorry. Expand, oke, kemudian default off. Nah, seperti itu ya. Tadi ada di menunya di default off. Nah, ini adalah field isian dan description. Nah, ini kita harus harus kita masukkan dulu ke dalam Excel supaya nanti Anda tidak input satu persatu gitu ya. Nah, caranya adalah Anda copy paste ya. Ctrl Y. Kemudian ini isinya Anda copy satu persatu, tapi jangan duplikat ya. Kalau yang udah pernah ada jangan diambil lagi. Ctrl C, kemudian Anda simpan di Excel, misalnya di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ke bawahnya lagi. Nah, ini base quantity, Ctrl Y ya. Dari sini aja, yang ada isinya aja gitu ya. Ctrl C satu persatu aja. Kalau takut kesalahan, bingung nanti. Oke, berikutnya
kita gulung lagi. Nah, ini dia yang isinya adalah bom komponen. Ini komponennya, kontrol ya lagi dari sini, kemudian sampai sini ya. Nah, kontrol C, kemudian simpan lagi di sini. Kita lihat lagi ke bawah. Oh, ke bawah sih ini relevansi costing. Ini sih ya boleh, nggak apa-apa, kita input aja. Ctrl C dan simpan di bawah, Ctrl V. Kita lihat lagi ada yang kurang nggak. Nah, udah semua masuk ya, sekarangnya udah semua masuk. Oke, kita perhatikan dulu, persiapkan dulu yang ini ya, yang di Excel ini. Nah, tampilannya seperti ini, masih acak-acakan, tapi ini kita convert, Anda tandain di B ini, kolom ini seperti ini, kemudian masuk ke data, ini text to column gitu ya, ininya fix width. Oke, next. Nah, di sini Anda penggal-penggal ya, di penggal-penggal nanti yang bakal jadi kolom misalnya ini. Oke, berarti ini material, kemudian ke bawah ya sudah betul. Sorry. Nah, kalau Anda mau buang, tik 2 kali aja, bilang dia. Ini juga ini buang aja karena cuma 3 kolom ya, kolom isian ini, sorry, hapus lagi, kolom isian ini, kolom field sama keterangan ya, seperti itu. Kemudian next, finish. Nah, dia akan pecah seperti ini. Oh, ini nggak ikut nih, ini bukan, delete row. Nah, ini konsistensi buang aja deh ya, kita nggak perlu sebenarnya. Oke, nah seperti itu. Anda perhatikan lagi, yang ini kan bukan nih, dia header, buang aja, delete. Anda rapihkan dulu, Anda cek dulu, karena kita maunya material. Ini beberapa ya, materialnya tadi udah biarin aja gitu ya, nanti dia akan mengkoreksi kok. Kemudian ini juga dibenerin. Nah, ini kita mempersiapkan nanti kalau user yang akan melakukan proses uploading, kita persiapkan dulu kebutuhannya ya. Misalnya kebutuhannya di sini nanti materialnya di input gitu kan. Kemudian field-field yang lainnya tuh, satuannya semua harus dipersiapkan dulu seperti ini ya. Nah, ini udah selesai nih. Oke, nah seperti ini kan, jadi dia nanti ini kalau dibacanya adalah material number, fieldnya ini isinya gitu ya. Nah, untuk kita mempersiapkan ke proses berikutnya, jadi kita lihat dulu ke LSMW, kita save aja. Saya back, tadi kita sudah ke proses ini ya, define source field ya kan, yang ketiga ini. Oke. Nah, kemudian kita isi source fieldnya. Oh sorry, salah lagi. Anda masuk ke source field, kemudian tabel maintenance. Nah, di sini ya, berarti kan field name, tipe, length, sama description. Dari file Excel yang tadi, Anda transport ya, transpose ya, transport ke posisi ini kan kolom, jadi baris, caranya gini. Dan ini pun nanti kan berguna untuk user yang akan melakukan proses upload. Sorry. Yang ini transport, nah seperti itu ya. Kemudian fieldnya juga Anda ambil, Ctrl C, kemudian taruh di bawahnya, pas transport, yang ini transpose.
Satunya lagi ini juga Anda ambil, Ctrl C, kemudian Anda transport di sini. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah judulnya. Ya. Kalau nanti Anda masih bingung, Anda ulang-ulang lagi video tutorialnya. Ini gampang sekali ya. Kalau udah bisa gampang. Nah, seperti itu. Jadi ada di judulnya saya warnain beda lah, biar nggak ketukar. Ini saya warnain misalnya gitu ya. Nah, ini isinya, di bawahnya itu isinya. Nanti user ketika dia akan mengupload, dia cukup memasukkan materialnya di sini, plannya apa, estelannya gitu, dan usage-nya. Di atas sudah ada semua judul-judulnya. Misalnya saya memasukkan ini ya, Ctrl C, gitu ya. Ini contoh datanya, contoh sama lah katakanlah. Nah, seperti itu ya. Oh, warnanya hilang. Tadi warnanya supaya membedakan. Nah, gitu. Ini 7 berapa ya? 72 atau tiga 72. Kok hilang 72? 72, 74, 75. Oh, 73. 73. Ini kelebihannya, saya buang aja. Ya, seperti itu ya contoh datanya. Jadi ini kita mempersiapkan dulu data yang akan di-upload. Oke, sudah selesai. Kemudian berikutnya kita lihat lagi di LSMW, kita masukkan fieldnya. Masukkan fields. Yang file Excel ini berarti fieldnya ini ya. Sekaligus ini saya siapkan juga ya 40. Ini panjangnya dibuat sama aja. Biar nggak bolak-balik. Ini saya copy ke bawah. Kemudian saya masukkan di field ya. Kemudian tipe kita lihat tipenya ini. Ctrl C. Satu persatu atau Anda sekaligus juga bisa ya. Saya satu persatu biar Anda ingat gitu ya caranya. Ini panjangnya, Ctrl C, masukin di sini. Kemudian keterangan terakhir, keterangan ini ya. Ya, seperti itu caranya ya. Jadi nggak usah satu persatu pun bisa, tapi kan lebih enak begini caranya. Oke, kemudian saya save ini, strukturnya sudah ada. Oke, nah seperti itu tampilannya. Oke, saya save, saya back. Nah, ini udah ya. Jadi tadi pertama kita buat, saya ulangi ya, yang step pertama ini adalah kita recording dengan T-code-nya. Kemudian yang kedua kita buat nama struktur. Kemudian yang ketiga fieldnya itu ditempelkan di struktur tadi, di struktur yang nomor 2 ini. Fieldnya kita buat tadi yang sudah kita ada tabelnya tadi yang kita buat ya. Lalu ini define structure relation ini nggak dipakai karena kita satu tabel, tidak ada relasi. Kemudian kita lihat ke mapping ya. Kita lihat ke mapping, kemudian execute. Oh, minta
relation dulu ya. Kita lihat relation. Oh sorry. Ya, relation ini adalah menghubungkan antara struktur dengan nama struktur dan isi fieldnya. Dia belum bisa menghubungkan, jadi kita hubungkan. Jadi ini mandatori, wajib ya. Oke, kita ulangi. Nah ini kan udah terhubung nih, yang dari rekaman itu ke struktur yang di sini. Jadi ini harus Anda lakukan ya. Ini posisinya display, Anda ceng. Nah sudah itu, kemudian Anda save. Oke, sudah terhubung. Kemudian berikutnya adalah mapping ya, field mapping and conversion rule. Nah ini kan dia mapping sekaligus mengkonversi ya. Coba kita ini ya. Ini posisinya masih display. Oke, sudah ceng. Kemudian di field mapping, sorry. Source extras, bentar ya, extras. Oh iya ya. Oke, ulangi, extras ya. Ini posisinya ceng, kemudian extras auto field mapping ya. Nah ada pertanyaan with confirmation atau no. Saya pilih no aja ya. Jadi kita setuju semuanya akan di mapping, semua fieldnya. Auto field mapping. Nah seperti ini dia ya. Oke, kita lanjut. Ini saya save, udah selesai. Saya back lagi. Kemudian define fixed value translation, user defined routing. Coba kita lihat. Oke, ini latihan. Sorry. Ini sih nggak usah, ini udah bisa dilewatkan. Latihan upload. Oh ini nanya. Coba kita lihat aja. Oh ini bisa dilewatkan ya. Kalau ini lewatkan aja. Kemudian berikutnya adalah specify files ya. Kita mendefinisikan filenya. Oke. Nah, karena kita filenya belum bikin, tadi dari file ini kan masih ada di Excel ya. Kita filenya, isinya kita simpan ke dalam file Notepad ya, Ctrl C. Kemudian ya di sini Ctrl V, udah abaikan begitu aja. Kemudian Anda file, save as, misalnya bom UPL, upload gitu ya. Oke, ini file teks ya. Sudah jadi filenya itu sudah disiapkan di file teks. Kemudian kita panggil dari LSMW ya. Ini masuk ke legasi data yang di sini on the PC front end ya. Jadi di sini datanya. Nah, di filenya tadi udah kita bikin, lupa saya namanya apa tadi. Load apa tadi ya? Load ya. Bukan load file. Sorry, saya ulangi ya, lupa namanya. Oh, ini bom UPL ya. Bom. Nah, ini kan bom UPL text. Oke, ini keterangannya. Upload bom. Kemudian yang dipilih adalah tabulator. Ini standar. Kalau nggak pakai judul, jangan. Kalau pakai judul yang ini dipilih kayak gini. Tapi kalau nggak usah. Kemudian ini udah. Oke. Nah, seperti itu ya. Filenya di sini sudah kita spesifikasikan. Kemudian back. Lalu kita assign file ya. Kita lihat assign file.
ceng ya, struktur BOM ke upload ke BOM. Jadi strukturnya kita ceng ke file ini. Jadi nanti file ini akan mengisi struktur BOM gitu maksudnya. Kita assign ya, udah di assign, ini udah kita coba kalau ini baru, enggak ada. Kemudian kita save, data save. Oke, ini udah. Kemudian read data. Nah, ini adalah biasanya yang proses dilakukan oleh user. Ya, oleh user itu pertama dari ini specify file, dia menentukan filenya, kemudian assign, read data, baru dia proses ke bawahnya. Ya, kalau udah jadi projectnya. Kita lanjut ke read data ya, read data. Dia karena kita ada 3 ini ya, 1, 2, 3. Ada 3 yang mau diupload, jadi ada 3 line kan, ini ya, 2, 3. Jadi 3 yang akan diupload, 1 sampai 3 aja. Kemudian execute. Oke, ada 3. Kemudian back, ini udah kebaca. Dan save. Back aja. Kemudian display read data, kita ikutin prosesnya. Ini udah, oke aja. Nah, ada 3 kan ya, udah masuk sekarang ya. Ada 73, 74, 75. Ini yang bakal kita upload. Oke. Kemudian convert data. Convert data 1 sampai 3. Oke, kita ikutin. Sudah. Save, back aja. Ya. Lalu display convert data ini juga kita lewati aja, sebenarnya udah juga kan tadi di atas sudah sama ya. Oke, jadi antara display read data, convert data, display convert data, baru terakhir adalah create batch ya, create batch input session. Nah, oke, nah ini dia kita bikin batchnya untuk proses, kemudian ini oke, bentuk ya, oke. Kemudian kita run batch input sessionnya. Nah, ini batch-nya udah terbentuk ya. Jadi sekarang batch-nya ada yang ini. Oke. Lalu kita highlight, kemudian kita proses. Nah, ini bisa foreground atau background ya. Atau pakai ini juga pakai display, pakai foreground aja deh. Display error only. Oke, proses. Oke, nah dia udah masuk ke situ. Oke. Oke aja terus. Ini kalau saya geser kayak gini. Dia cuman ngasih tahu nih oke enggak gitu. Ini salah materialnya. Dia kalau salah dia ngasih tahu. Kita betulkan. Yang ini. Oke. Terusin aja. Nanya lagi. Terus 73 ya. Ini baru 73. Nah, sekarang yang ke 74. Anda perhatiin di sini. 74. Oke. Kemudian nah ini salah juga ya. Biarin deh salah. Nanti dia ada pesan. Waktu uploadnya ada kesalahan. Harusnya materialnya yang ini. Oke. Bentar. Oke lagi. 74 selesai. Sekarang 75 terakhir. 75 ya. Oke, kita lihat 75. 75, oke. Oke. Ini juga salah. Langsung benerin aja deh. Udah tanda merah gitu salah. Oke. Oke. Processing of batch complete. Oke, berarti exit batch. Coba kalau ke sini. Nah, berarti udah bersih ya. Batch-nya udah dijalankan, udah bersih. Oke, saya kira itu aja cara menjalankan proses LSMW. Nanti Anda bisa ditirukan caranya, gimana maksudnya gitu. Nanti Anda bisa lakukan juga dengan master data yang lain.
Oke, saya kira itu dulu ya pembahasan tentang bagaimana cara upload dari LSMW. Nanti di video tutorial yang lain saya coba master data yang lain ya. Yang intinya prinsipnya Anda tahu cara membuat secara tikot, misalnya cara membuat bom CS01 Anda tahu field mana aja yang biasa diinput ya. Baru nanti Anda bisa melakukan proses LSMW gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk Anda yang ingin belajar SAP, nanti saya ada situs ya. Ada situs khusus masalah SAP, nanti Anda bisa ikuti saya di sapindonesia.net ya. Di sini banyak nih materi-materi SAP, PP dan QM ya. Yang mana sekarang sudah hampir selesai ya semuanya, mulai dari konfigurasi, mulai dari master data sampai ke config ya di sapindonesia.net. Atau Anda kalau mau lihat QM-nya, Anda bisa lihat di kursus SAP QM. Nah, di sini juga ya materinya khusus tentang quality management. Di sini sudah banyak, Anda bisa mempelajari di sini. Oke, untuk yang member area tentu saja saya arahkan lebih teratur, lebih prosedural dalam pembelajarannya. Jadi di sini ada silabusnya tuh lebih teratur, lebih terarah gitu ya, dari master sampai config. Juga QM-nya juga ya kita arahkan sampai betul-betul Anda menguasai PPQM secara dasar gitu ya. Tapi dari sini pun ini sudah cukup membekali Anda untuk menjadi konsultan SAP PPQM ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.